Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada bagian yang kedua, yaitu saat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ataupun sejarah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. 12 Rabiul Awal, tahun gajah, yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Tapi ada sebagian sejarah menyebutkan bahwa lahir di tahun 570 Masehi, selisih 1 tahun dalam perhitungan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, saat-saat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, banyak sekali keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika itu. Di antaranya ada sumber api yang biasa dipuja-puja oleh orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi. Ketika itu padam seketika, yang berpuluh-puluh tahun mereka menyembahnya tidak pernah padam. Tapi saat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, api itu padam. Bahkan di rumah-rumah Majusi yang mereka biasa sembah, ini juga padam. Lalu ada keanehan lain, keajaiban lain. Di antaranya ada satu cahaya yang memancar dari rumah tempat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dari tubuhnya Bunda Aminah sampai memancar ke seluruh jazirah. Dan ada kejadian-kejadian aneh lagi, di antaranya arca-arca, patung-patung, berhala-berhala yang ada di sekitar yang berada menempel di dinding-dinding Ka'bah, seketika juga runtuh hancur karena ada satu dentuman ledakan yang begitu dahsyat yang membuat para berhala-berhala itu porak-poranda. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW saat dilahirkan dari rahim Ibu Aminah, ini sudah dalam keadaan yatim. Karena ayahanda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ini wafat saat Nabi kita 2 bulan dalam kandungan ibu. Saat itu ia baru saja, ayahanda itu baru pulang dari negeri Sam ataupun Syria, dari berdagang, kemudian wafat, kemudian juga dimakamkan di sana. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada saat-saat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ini kakenda tercinta yang bernama Abdul Muttalib begitu bahagia, begitu merasa senang. Dan bahkan bukan saja Abdul Muttalib kakenda tercinta, bahkan Abu Lahab ataupun disebut dengan Abu Uzza, saat-saat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW turut merasakan kebahagiaannya, turut merasakan kegembiraannya. Bahkan dikisahkan, disebutkan Abu Lahab itu sebagai rasa kegembiraan dan rasa senangnya, dia memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah adalah budak milik Abu Lahab ataupun Abu Uzza, yang kemudian dimerdekakan, dibebaskan karena ada rasa cinta dan rasa bahagia atas kelahiran keponakannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan atas dasar rasa cinta dan rasa senang ini, satu kisah disebutkan, bahkan disebutkan di dalam hadis Bukhari, bahwa Abu Lahab ataupun Abu Uzza mendapatkan keringanan hukuman di azab kubur setiap hari Senin, yang diakibatkan karena kecintaannya terhadap rasa gembiranya, rasa senangnya
atas kelahiran keponakan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini dikisahkan bahwa setelah Abu Lahab meninggal dunia, lalu ketika itu saudara dari Abu Lahab, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamanda tercinta dari Nabi kita, itu suatu hari, suatu malam bermimpi. Dalam mimpinya ia bertemu dengan Abu Lahab. Terjadi sebuah komunikasi, terjadi sebuah dialog, terjadi sebuah percakapan. Disampaikan oleh Abu Lahab bahwa aku mendapatkan keringanan hukuman dari Allah di setiap hari Senin karena diakibatkan aku begitu cinta dan rasa bahagia ketika saat kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin dan rahmati Allah, tentu saja atas dasar inilah makanya kita, sekalipun kita tidak sejaman dengan Rasulullah, kita tidak menyaksikan, tidak melihatnya. Ini kita termasuk orang yang sangat beruntung karena kita masih termasuk golongan orang yang mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, meskipun sudah jaraknya berabad-abad, sudah 14 abad lebih kita sudah ditinggalkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita begitu mencintai, begitu menyenangi. Makanya kata Nabi, faqad ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa orang yang cinta dengan aku, maka mereka itu akan bersama-sama dengan aku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan, kemudian sebagaimana tradisi masyarakat Arab ketika itu, seorang anak supaya pertumbuhannya sehat, maka dia harus disusui oleh wanita suku pedalaman, suku Baduy, katakanlah Baduy di Arab, pedalaman, supaya anak itu pertumbuhannya akan menjadi sehat dan sudah menjadi tradisi. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah. Dan banyak kejadian pula yang saat itu di Ibu Halimah Sa'diyah yang saat menyusui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan jiwa tubuhnya, kemudian juga badannya, jasmaninya semakin sehat dan air susunya begitu banyak. Dan begitu juga suami tercinta dari Halimatus Sa'diyah yang dikatakan orang yang fakir, orang yang miskin, bahkan punya beberapa ekor domba ataupun unta yang begitu kurus. Saat-saat Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ini juga terjadi sebuah keajaiban. Kemudian unta-untanya yang dimiliki oleh suami Halimatus Sa'diyah begitu sehat dan menghasilkan berproduksi yang sangat banyak sekali. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian setelah beberapa bulan disusui, kemudian diserahkan ke Ibunda Halimah, kemudian satu kisah menyebutkannya dikembalikan lagi sampai digenapkan sampai 2 tahun. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada usia Nabi kita itu berusia 6 tahun. Ibunda tercinta Ibu Aminah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun wafat ataupun meninggal dunia. Akhirnya pengasuhan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada masa usia 6 tahun dan sampai berikutnya itu diasuh oleh kakenda tercinta yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib begitu sangat cinta dan begitu sangat sayang terhadap cucu tercinta. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad ini diberi nama oleh kakenda tercinta Abdul Muthalib. Abdul Muthalib saat kelahiran Nabi kita diberi nama Ahmad. Ahmad artinya yang terpuji, yang tidak lain adalah Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kakenda tercinta yang melahirkan yang memberikan nama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu sayang, begitu cinta. Nah, Abdul Muthalib ini hanya mengasuh 2 tahun. Kenapa? Karena pada usia Nabi 8 tahun kakenda Abdul Muthalib juga wafat.
kakeknya Abdul Muthalib juga wafat, dan akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW pengasuhannya dilanjutkan kepada paman dan tercinta, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, itu ayahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, saya ingin lanjutkan bahwa saat-saat kelahiran Nabi Muhammad, kenapa dikatakan sebagai Nabi Muhammad, Nabi kita dilahirkan di tahun gajah, 12 Rabiul Awal, kemudian tahun gajah atau 571 Masehi. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat tahun-tahun kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada satu pasukan bergajah menggunakan gajah yang sangat besar, kemudian juga ada berbondong-bondong gajah yang lain, kemudian dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Abrohah. Ini beliau adalah dari Yaman, ya, dari kota San'a di Yaman. Dan kenapa ingin datang ke Mekah, berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Di saat awal tadi saya sampaikan ada satu kisah yang melatar belakangi kenapa tentara Abroha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, karena ada dari keturunan Kinanah, orang Quraisy yang sempat juga membuang kotoran di tempat gereja Al-Qulaisy yang ada di San'a yang ada di Yaman. Nah, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, hal yang sangat menarik di antaranya adalah ketika tentara bergajah ataupun Abrohah sampai di kota Mekah, itu adalah saat-saat sebelum kelahiran Nabi. Kenapa dikatakan sebagai tahun gajah? Mereka rombongan bergajah yang dipimpin oleh Abrohah, kira-kira beberapa ratus meter atau beberapa kilometer untuk sampai ke Mekah atau ke Ka'bah. Mereka berhenti, ya, beristirahat. Lalu kakeknya tercinta yaitu Abdul Muthalib dengan gagah berani datang menghadap Tuan Raja Abrohah sambil dengan pedang terhunus dia berkata lantang, "Wahai Tuan, kembalikan untaku, kembalikan dombaku, kembalikan harta-hartaku." Kenapa demikian? Karena saat mereka beristirahat itu sambil ingin berniat ingin menghancurkan Ka'bah, mereka juga merampas kekayaan orang-orang Mekah, diantaranya adalah unta-unta, kemudian juga domba dan peliharaan hewan yang lainnya dirampas oleh pasukan bergajah. Yang salah satu diantaranya yang dirampas oleh mereka adalah milik Abdul Muthalib, yaitu kakek dan tercinta dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sangat wajar. Lalu dengan berkata lantang, "Wahai Tuan, kembalikan untaku, kembalikan dombaku." Kemudian Raja Abraha sambil tertawa terbahak-bahak dan sambil keheran-heranan, "Wahai Tuan, kenapa engkau tidak memikirkan aku datang ke sini akan menghancurkan tempat ibadahmu, yaitu tempat sucimu, yaitu Ka'bah. Kenapa engkau tidak memikirkan tentang Ka'bahmu? Kenapa yang kau pikirkan tentang kekayaanmu, tentang untamu, tentang dombamu?" Kemudian apa yang diucapkan oleh kakeknya tercinta Abdul Muthalib, "Wahai Tuan, kalau Ka'bah itu ada rumah suci, ada tuannya, ada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan unta, kambing, domba dan kekayaan ini aku tuannya, aku pemiliknya, kembalikan itu." Dengan lantang, dengan beraninya. Kemudian satu kisah menyebutkan dikembalikan, diserahkan kepada Abdul Muthalib. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, setelah itu Abdul Muthalib dalam keadaan mereka tentara bergajah masih beristirahat, dia lari secepat ke Ka'bah. Dia datang ke Ka'bah, kemudian sambil dia berdoa, sambil memegang Ka'bah dia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, Ka'bah ini rumahmu, akan ada yang menghancurkannya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya serahkan kepadamu ya Allah, ya Tuhan." Begitu doanya Nabi Ibrahim ketika langsung setelah meninggalkan Abroha, dia datang ke Ka'bah sambil dia bermunajat, sambil memegang dinding Ka'bah, kemudian menggadakkan tangannya ke langit, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, ya Allah, rumahmu akan dihancurkan oleh golongan
orang-orang bergajah. Saya tidak bisa menjaganya, hanya engkaulah yang akan menjaga ini. Saya tidak punya kuasa apa-apa. Kemudian setelah itu kita berdoa, menyuruh orang-orang sekitar untuk pergi menghindar dari kejauhan supaya tidak terkena penganiayaan yang dilakukan oleh tentara bergajah ataupun Abraham. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah. Kemudian disinilah di dalam surat Al-Fil disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah telah perlihatkan bagaimana tentara bergajah. Tentara bergajah, satu kisah menyebutkannya gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah terjerembab dan kemudian berbalik arah. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran ini, kemudian Allah mendatangkan toiron ababil. Toir artinya burung, kemudian ababil berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong yang kemudian membawa batu bara api yang diambil dari neraka, yang kemudian dilemparkan kepada tentara-tentara bergajah. Kemudian mereka dilumpat seketika oleh toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Kemudian mereka seperti daun-daun kering, mereka hancur, mereka kepanasan dan mereka binasa.